Bismillahirrahmanirrahim. In aradta an takuna laka izzan la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin. In aradta, kalau kamu memiliki keinginan, an takuna izzan, memiliki kegagahan, la yafna, yang tidak akan pernah hancur. Bagaimana kalau kita ingin memiliki kehebatan yang abadi, memiliki keutamaan yang abadi, memiliki kemuliaan yang abadi? Fala tastahzanna, maka jangan kamu menganggap gagah, bi'izin, dengan kegagahan yafna, yang tidak abadi. Kalau ingin hebat yang abadi, maka jangan anggap hebat perkara yang tidak abadi. Selama kita menganggap bahwa dunia ini hebat, kegagahan ini hebat, jabatan ini hebat, kemuliaan dunia ini hebat, dan kamu tidak menganggap bahwa Allah lah yang paling hebat, maka kehebatan itu akan hancur. Karena kullu man 'alaiha, segala yang di dunia ini akan hancur, yang abadi hanya siapa? Maka cukuplah bagi kita hasbunallah wakil, ni'mal maula. Yang membuat kita gagah cukuplah Allah, karena Allah akan kekal dan abadi. At-tayyul, ayo baca semua. Di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, saya ada baru kitabnya tapi belum dibaca karena baru mau mulai ba'da Idul Fitri ini. Anak santri salafi mulai mengkaji kitab Jami'u Karamatil Aulia, nantilah kita baca. Ada di dalam ilmu tasawuf itu disebutnya Tayyul Ardi. Tayyul Ardi itu ilmu melipat bumi. Saya sudah mulai ini, banyak lipatan-lipatan di perut saya, tapi bukan lipatan itu maksudnya. Jarak yang harusnya ditempuh dengan waktu 5 jam bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Kalau dalam film Doraemon itu pintu ajaib. Ingin apa? Pintu ajaib dibuka, langsung ke mana? Itu kan dalam sebuah film anak-anak. Padahal di dalam Islam itu ada ilmu kayak begitu. Tapi yang paling puncak dari Tayyul Ardi, ilmu melipat bumi, bukan bisa menghilang dari sini pulang ke rumah, dari rumah datang ke sini. Paling enak kalau punya ilmu begitu, kalau mau balik semalam bisa 5 jadwal. Kan yang bikin sulit di kita itu perjalanannya. Ya, bukan kita mau sombong-sombongan. Saya yang bocah jelek begini aja di Indonesia biasa begitu, macet gitu. Kalau di Malaysia sehari kami bisa 4 jadwal, tapi jaraknya 100 kilo, 140 kilo. Karena jalan tempat mereka bagus. Kalau di luar-luar Pulau Jawa, biasa saya dikasih sehari itu siang 4, malam 3 jadwal. Sampai pernah waktu di satu tempat, balingku geus ripuh, ceramah geus teu kuat, ditunyal pakai eta tongkat khotib ini, tunyalkan ke tukang. Seandainya saya bisa punya pintu ajaib kayak Doraemon sih, dibuka di sini langsung datang di sana. Bahwa itu geus teu kudu make ondangan deui itu. Engke datang amarane tenang we. Aduh, ujung-ujungnya jadi ngelamun. Apakah ada ilmu yang begitu dalam Islam? Ada, Pak. Ilmu yang begitu ada tidak?
Tidak ada yang tidak ada dalam Islam. Agama terlengkap. Ada yang begitu ada. Tetapi itu hanya sifatnya kegagahan. Apakah kita yang tidak gagah ini bisa? Ada. Karena di sini dikatakan at-tayyul hakiki, yang disebut dengan tayyul ardi yang hakiki, antatwiya masafata dunia, kamu mempercepat perjalanan dunia, anka darimu, hatta taral akhirata, kamu dapat memandang akhirat, aqraba ilaika minhu, lebih dekat darimu. Kalau kita ingin ketemu dengan Allah, perjalanannya lama, karena harus mati dulu, mati nunggu kiamat dulu, betul tidak? Dari nunggu kiamat, hisab amal dulu, karena nangkir dulu. Mending bawa Google, kan nggak ada. Mungkin itu mau bisa mau HP. Karena maro buka, oke Google, maro buka. Kan tidak bisa. Ditanya dulu hisab amal, hisab amal dulu, panjang leungun ka surga, ka neraka heula. Di neraka teh lila, perjalanannya jauh. Tapi saat kita memandang sesuatu, fisik kontak dengan hati, tembus kepada fisik kontak dengan hati, tembus kepada, maka Anda sedang melipat perjalanan Anda yang harusnya bertahun-tahun jadi sekedip netra, jadi setitik wajah, jadi saat itu juga kita bisa langsung menembus kepada Allah. Kelihatan tembok, kelihatan? Asalnya dari apa? Pasir. Pasir dari mana? Tanah dari mana? Cahaya Muhammad, cahaya Nabi Muhammad dari fisik, melihat apa? Hati tembus kepada la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah adalah ajian tayyul ardi yang paling sakti. Saat itu kita melihat, saat itu kita menembuskan kepada Allah. Ya Salih. Al-'ita'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi. Al-'ita'u minal khalqi, pemberian dari makhluk. Pemberian dari numere BHS, numere BHS din. Ayam kemana Malim? Nyam. Al-ita'u minal khalqi, kalau pemberian dari makhluk itu hirmanun, hijab penghalang antara kita dengan Allah. Ujung-ujungnya dalam hati kita bijil tomat, cabai, bawang, sambal. Banyak hati orang ini ingin diharapkan, ingin diberi oleh siapa? Oleh makhluk. Aya yang diberi ke makhluk aya? Hayang ting dari penutupan hikam tidak datang pengusaha. Seperti layaknya terjadi tahun berapa ya? Ini belum kebuka ke sini belum. 2009-an ya. 2009. Masih di situ. Peserta waktu itu ada 950. Eta gagah anak KB menang samping BHS jeung duit 500 ribuan. Duh Kang ai tahu ayeuna kumaha ya, al-ita'u minal khalqi. Buru-buru ku aing ditutup kadinya. Karena pengusana kabelah ditu ke Istana Hijau gitu. Al-ita'u minal khalqi, pemberian dari apa? Itu hirmanun, kadang menjadi penghalang antara kita dengan siapa? Jadi selama kita pengen banyak yang memberi, sebenarnya kita semakin ingin banyak penghalang dengan siapa? Semakin dalam hati kita ingin diberi, semakin kita sebenarnya mendapatkan penghalang dari siapa? Sedangkan wal man'u, saat kita tidak diberi apa-apa oleh Allah, minallahi, dari Allah, itu ihsanun, adalah sebuah kebaikan. Saat kita tidak diberi oleh Allah, maka kita terus tingkatkan semangat yang
kerja dan di situ kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Numere heug numun aya numere rek ditolak mah. Ngan moal neangan anu rek sabab urang geus boga numerena saha? La ilaha illallah. Paham tidak? Awas balik ti dieu hek lebaran. Ti kang ngurilingan ti jaroh ulah. Tapi kang nguriling ti jaroh, ngurilingan nu panen, ngurilingan anak buah kolot urang baheula, dulur-dulur dengan alasan silaturahmi pada arek surudut kemana walim? Dak santri awewe mantan kuat dihubungi deui ngerakeun deui. Beuni murah eta apem kuat ditatawiskeun. Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan fayujazi nasi'atan. Ulangi. Jalla betapa mulia Rabbuna Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ayyu amilahul abdu nakdan. Dia memerintahkan hamba supaya dapat melakukannya saat itu juga. Fayujazihi nasi'atan, dan Allah membalasnya secara tidak langsung. Kita langsung melakukan, Allah membalas tidak langsung. Ada hubungan dengan di bawah. Seandainya segala sesuatu yang kita lakukan dibalas hari ini, cukup tidak di dunia? Cukup tidak di dunia? Jadi balasan itu di mana? Mau ujang naon teh? Acol gajina sabaraha? 1 juta doran pacolna kumaha? Esot wae terus dibeli sabaraha? 300.000 naon eta teh? Jadi yang ada di dunia ini bukan balasannya tapi apanya? Bonusnya. Di mana pahala kita? Di akhirat. Betapa hebatnya Allah yang menyembunyikan semua pahala kita di akhirat. Seandainya diberikan sekarang di dunia ini, dunia hancur, pahala ikut hancur, maka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kalau belum mendapatkan pahala hari ini, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti mohon dari kemajuan. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radika laha ahla. Kafa cukup min jazaihi dari balasan Allah, balasan salat duha, balasan salat tahajud, balasan salat hajat, balasan dari berzikir. Iyyaka 'ala ta'at, kita istiqomah mengamalkannya. Itu sudah pahala yang terbesar. Itu sudah kenikmatan yang terbesar. An radika laha ahlan, kamu Allah sudah ridho kepadamu untuk jadi ahli dalam melakukannya. Di bawah sudah dijelaskan bahwa nikmat yang terbesar bukan pahala. Nikmat yang paling sempurna adalah kita bisa menikmati ibadah ini. Ingat nikmat panggede nama lain kawinna. Dah pun kadinya ingat paling pasti. Nikmat panggede mah lain budakna. Tapi pulang nanti kata. Sorry tuh, betul ngertos. Ya masih kecil susah ngertinya sih. Jadi nikmat yang terjadi dalam pernikahan itu bukan nikmat waktu acara hajatnya, bukan. Bukan nikmat waktu dapat anaknya, tapi pas bikinnya itu terasa nikmat. Itu yang mahal. The real nikah itu di situ. Hakikat nikah yang sebenarnya itu adalah itunya.
Jadi kalau mau tahu apa semangat waktu sebelum ibadahnya, bukan. Apa mendapatkan surganya, bukan. Tapi pas melakukan terasa nikmat, itu yang paling mahal. Yang paling ngena tuh ulen itu kata ada. Ada. Yuk. Kafa al-alamina jaza'u ma huwa fatihuhu ala qulubihim ta'ati wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasa. Kafa, cukuplah, al-amilina, bagi orang-orang yang senang beramal, jazaa ma huwa fatihuhu, yaitu balasannya adalah terbukanya, dibukakan, ala qulubihim fi ta'atihi, dia merasa taat itu terbuka dari hatinya. Jadi balasan bagi seorang amil adalah diberikan keterbukaan hati untuk bisa mengamalkan. Wa ma huwa muriduhu alaihim, wa ma huwa dan tidak ada huwa muriduhu yang dapat mendatangkannya alaihim bagi para amilin min wujudi mu'anasatihi, dari wujud mu'anasah. Mu'anasah itu apa? Bermesraan. Jadi bagi seorang amilin, yang disebut kenikmatan yang terpuncak adalah dia mampu merasakan dari dalam hatinya nikmatnya bermesraan dengan Allah. Puncak daripada sebuah kerinduan adalah bermesraan. Kemesraan ini janganlah. Kalau sholat adalah kemesraan, seharusnya inginnya lama, bukan cepat. Kalau zikir adalah sebuah kemesraan, maka seharusnya zikir itu pengennya lama, bukannya sebentar, karena janganlah cepat berlalu. Lalu kita lihat dalam diri kita, salat ngeunah nu lila, ngeunah nu cepet cek urang gurukeun cek nangku. Dalam mun eta nu salat imam na lila aya ngerekep ka imam. Hayang kapuji amat si imam goblok semua. Ih, lila amat si. Aing budak sih talak mung deui. Puncak yang terjadi waktu di Karawang, padahal rasaan menurut saya ingin momen tarawih itu udah cepat, Pak. Tapi cek barudak eta mah seker di kampung sawah lila kene wae. Kumaha puncakna teh? Aing digotong jeung sajadahna. Dialungkeun ka kula. Lagi salat pas keur sujud urang. Padahal urang teh make ketukan tilu subhanallah. Gitu Allahu akbar ketuk tilu kali. Allahu akbar ketuk tilu kali, jadi supaya aya naon? Tumanina eta cek urang dinya lila keneh wae. Dialungkeun aing ka kula. Padahal salat itu sebenarnya sedang apa? Bermesraan dengan siapa? Allah. Bapak-bapak bermesraan pengen lama, pengen sebentar. Ya bagus punya keinginan. Buktinya sebentar ya gimana obat lah. Ibu-ibu pengen lama, pengen sebentar. Pantas sekarang minta nambah 1 periode lagi, karena ibu-ibu yang mengharapkan lanjutkan. Gitu. Nah, kalau bapak-bapak kan sudahlah, gitu. Sehingga cuma boleh dongeng lah kemainya, yang udang sari itu lirik. Baik, jadi bagi seorang amilin, kenikmatan yang sempurna adalah bisa menikmati kemesraan, keterbukaan hati, dan merasakan kemesraan saat sedang melakukan ibadah. Jadi saudara, ayo salik, yang harus kita kejar sekarang di dunia ini, jangan pahala. Yang harus kita kejar di dunia ini, jangan nanti saya mendapatkan apa.
yang harus kita gali saat di bumi ini. Apalagi kita kan belum jadi wasilun, kita masih menjadi salikin. Yang harus kita kejar saat ini adalah bagaimana caranya kita menikmati setiap amal ibadah yang kita lakukan. Entong mikiran ieu aya boga budak sabaraha hiji heula. Singeunah we migawean. Da engke ge lamun ngeunah pisan pasti jadi budak teu percaya. Tanyakeun ka nu geus kawin. Can kawin cicing. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati fama qama bihaqqi awsaf. Man abadahu, siapa orang yang beribadah kepada Allah, li syai'in, karena ingin sesuatu, yarjuhu, dia mengharapkan sesuatu tersebut minhu, dari Allah, auliyad fa bi ta'atihi, atau dia menyerahkan dengan taatnya, urudal uqubati anhu, mendapatkan balasan-balasan dari Allah. Siapa orang yang beribadah kepada Allah karena pahala, karena jabatan, karena inginkan ijabah. Ini sudah mulai bergeser kita dari ijabah ke karomah ya. Siapa orang yang ingin mendapatkan segala sesuatu warid dari Allah dengan melakukan wirid, kita mengharapkan apa? Warid. Hatta kadang-kadang dikatakan dalam tasawuf itu, walaupun mengharapkan surga, beribadah mengharapkan apa? Atau ingin diberi balasan-balasan. Fama qama bihaqqi awsabi, sebenarnya dia belum melaksanakan sifat-sifat Allah yang sebenarnya, hak-hak dia sebagai makhluk. Maksudnya gimana? Ingat contoh di bawah. Ujang apel ka neneng bawa naon? Bawa martabak. Ujang apel ke bawa apa? Martabak. Pas mau pulang nanya apa? Bawa martabak itu belum dibayar. Jadi Ujang melakukan itu ternyata bukan karena ingin memberi kepada siapa, tapi rek dagang naon. Sudahkah seperti itu Ujang disebut kekasih neneng atau belum? Ujang baru dagang martabak kepada siapa? Apakah kita mau disebut orang yang dagang ibadah kepada Allah? Tidak. Lakukanlah itu karena dasar kecintaan kita kepada Allah. Sudah di bawah. Terus baca barengan. Wa mata'aka qahra fa huwa fi kulli syai'in muta'arrifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lut. Mata a'taka, apabila Allah, kapanpun Allah memberikan kepadamu apa yang kita inginkan, sebenarnya bukan Allah bukan Allah sedang mengijabah kita, tetapi asyhada kabirrahu, Allah sedang memperlihatkan kebaikannya, bukan karena bagusnya ibadah kita. Ingat, sehebat apapun ibadah kita tidak akan bisa menurunkan ijabah. Tetapi saat kita beribadah lalu Allah menurunkan ijabah, itu semua semerta-merta karena kebaikan siapa? Allah. Wa mata mana'aka, kadang kita sudah banyak beribadah tapi Allah belum memberikan apa-apa. Asyhadaka qahrahu, Allah sedang memperlihatkan kegagahannya, bahwa hebatnya Allah, sehebat apapun kita beribadah tidak bisa kita mengatur Allah. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika, bahwa sebenarnya Allah
Dalam semua itu, baik memberi maupun tidak memberi, muta'arrifun ilaika, sedang asyik bermakrifat dengan engkau. Jadi sebenarnya saat Allah memberi atau tidak memberi, Allah sedang mengenal kita. Tahu nggak Allah kalau kita lagi butuh? Tahu nggak Allah kalau kita lagi susah? Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang membuatnya. Etaku keke mana merasanya orang tadi nang Allah gitu. Karena Allah yang membuatnya. Ta'rifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika, dan sedang menghadapkan dan sedang mengarahkan bahwa kasih sayang Allah kepadamu. Saat anak kecil disuruh belajar jalan, saat dia terjatuh, cekolot kumaha? Jing tet tet jing tet jing tet. Anaknya nangis tidak? Bapaknya nangis tidak? Kalah ngomong Nabi jing tet tet jing. Terus saat anaknya sudah bisa berdiri, bapaknya ketawa tidak? Anaknya akan belajar jalan lagi lalu jatuh, bapaknya ketawa atau menangis? Anaknya menangis tidak? Cek bapaknya tinggal budak cerita kalah kumaha? Jing tet tet jing tet jing tet. Itu semua karena senangnya orang tua kepada anaknya. Sampainya sang anak kepada tujuan, bukan karena kemampuan anak, tapi karena kasih sayang orang tua kepada. Mungkin aja Allah lihat yang lagi nyungsep nangis diputusin pacarnya, jing tet tet jing. Ada melihat hambanya yang sedang di DKP, jing tet tet jing tet gitu. Sudah dibuat susah, Allah ketawa, kita menangis, Allah mah ketawa. Entah wae jago jing tet jing tet. Teuing laguna kumaha. Karena sampainya kita kepada tujuan bukan oleh amalia kita, tapi oleh kecintaan siapa? Allah kepada kita sekalian. Innama yu'a ya bukan yu'a. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'allimukal man'u. Kenapa saat Allah belum memberi apa-apa terasa pedih oleh hati kita? Ada yang belum diijabah doanya, ada yang masih banyak keinginan kepada Allah tapi belum diijabah, ada. Innama yu'allimukal man'u. Sesungguhnya man'u dari Allah, atau Allah tidak memberi kepada kita, itu karena li'adami fahmika anillahi fihi. Kita belum paham apa yang sedang Allah perbuat untuk diri kita. Si anak pengen beli golok, guys kan didongengin anak tuh. Ada anak kecil ingin membeli golok, lalu sama ibunya dikasih atau tidak? Dikasih tidak? Ayang beli petasan, dikasih tidak? Wah, berarti emak tidak sayang. Sayang atau tidak? Sayang. Mau daripada badok justru tanyaan. Lah cek salah kita karunya atuh mah mewek we teu udak berewe deui sajuta tatu jangan lisin sok sakalian. Ada gaji bos, ada gaji paragi kai. Buntung-buntung ieu jeung huluna. Jadi belum diberi itu bukan tidak sayang. Tapi Allah tahu kalau kamu diberi itu justru kamu akan bahaya. Maka lebih baik ikutilah aturannya. Jadi apakah Allah belum memberikan yang kita inginkan? Ini termasuk marah Allah kepada kita atau tidak? Ini semua adalah kasih sayang Allah kepada kita. Fahamilah garis Tuhan. Jangan selalu ingin dipahami oleh Tuhan. Jadi pahamilah takdir Gusti teh kumaha. Ngan hayu yang dikaharti ku Gusti. Lieur Gusti jeung kahayang manehna lieur. Ninggang hujan Gusti, hujan ripuh abdi nganggo motor. Ninggang panas, alah Gusti ini panas cek bari puasa kieu.
Sapotong hujan sapotong panas gelo itu terek kiamat gitu. Kudu kumaha atuh keur maneh. Kan manusia mah lieur. Orang nenek motor kan kalau panas gak kehujanan, kalau hujan gak kepanasan. Betul tidak? Dengar ini. Ayo naik motor mah mun panas teu kahujanan, mun hujan teu kapanasan. Itu enaknya naik motor, Pak. Nah, tapi kalau panas ya kepanasan. Kalau hujan ya kuboloh-boloh nanya usum di urang tekur dua panas jeung hujan. Teu mau jas hujan. Emang naik musim salju gitu. Temuan ayat. Baik, bisa dipahami tidak? Jadi Allah belum memberikan apa-apa kepada kita karena benci atau karena sayang. Pahamilah Allah.